Makanya ada beberapa pasien yang sampai ada tentamin suicide atau percobaan bunuh diri. Apa sih pesan yang ingin Abang sampaikan kepada para prajurit yang masih gigih melawan COVID-19 ini? Tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, tentara profesional. Salam merah putih. Welcome to podcast Puspen TNI. Sobat Puspen dimanapun Anda berada dan para prajurit TNI yang tengah melaksanakan tugas untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 ini, jangan lupa tetap memperhatikan protokol kesehatannya. Sobat Puspen telah hadir bersama saya Letkol.Kes Dr. Heru Wisnu M. SPAN MKes. Beliau adalah Danyonkes Denma Mabes TNI AU yang mendapatkan tugas dalam menangani pasien COVID-19 di Wisma Atlet. Selamat datang Bang di podcast Puspen TNI. Terima kasih Mbak. Apa kabar Bang? Baik. Bang, kemarin beberapa waktu lalu itu Abang terlibat dalam menangani pasien COVID-19 di Wisma Atlet. Bagaimana sih Bang awal mulanya? Jadi gini Mbak, mungkin saya sedikit flashback. Ketika COVID berkembang di akhir tahun kemarin di Wuhan, Cina, itu bulan-bulan berikutnya, Januari, Februari itu, Mabes TNI dalam hal ini Puskes TNI sudah mempersiapkan kondisi terburuk. Jadi kami dari Batalion Kesehatan Trimatra, Kostrad Marinir dan Yonkes AU sudah diundang dan dilibatkan dalam pembicaraan rapat tentang bagaimana Mabes TNI berkontribusi untuk menangani COVID-19. Kemudian ya kita ingat mulai dari pemulangan mahasiswa kita di Wuhan yang di karantina di Natuna, kemudian ABK kapal pesiar yang waktu itu sempat di karantina di Pulau Sebaru. Kami Yonkes Trimatra dilibatkan sampai dari Sebaru diputuskan oleh pemerintah untuk dibuka rumah sakit darurat COVID-19 Wisma Atlet. Jadi sampai sekarang Batalion Kesehatan Trimatra berkontribusi dan tetap berada di Wisma Atlet rolling. Jadi setiap bulan berganti. Kemudian Bang, yang dipikirkan Abang ketika mendapat tugas, mendapat perintah berdinas di Wisma Atlet. Kita ketahui bersama bahwa COVID-19 ini penyakit baru. Jadi kita atau negara manapun tidak ada yang siap. Jadi ketika saya dan anggota kesehatan yang lain ditugaskan di Wisma Atlet, ada rasa khawatir. Rasa khawatir kita berusaha menghindari COVID-19, tetapi Batalion Kesehatan ditugaskan langsung ke pusat, epicentrum pusatnya pengelolaan COVID, yaitu di Rumah Sakit COVID-19 Wisma Atlet. Tetapi sebagai prajurit, tentunya kita siap ditugaskan di mana saja. Jadi dengan berbekal dari pembekalan, informasi-informasi yang kami dapat tentang apa itu COVID, ada kebanggaan buat kami, Batalion Kesehatan, diberi kepercayaan oleh pimpinan untuk bertugas langsung di Rumah Sakit
COVID-19 Wisma Atlet, dan tentunya kami secara pribadi bangga bisa terlibat dalam membantu pemerintah percepatan penanganan COVID di negara kita. Bang, untuk respon keluarga ketika Abang mendapat perintah ke Wisma Atlet, bagaimana Bang? Memang karena kebetulan keluarga saya tinggal di Bandung, kemudian saya berdinas di Jakarta. Selama ini dengan perjalanan pulang pergi Jakarta Bandung itu tentunya resiko cukup tinggi karena di awal-awal berita COVID sangat menggemparkan dan negatif. Jadi ketakutan berlebihan pasti terjadi, dan di satu sisi keluarga anak istri khawatir, tetapi di satu sisi ada bersyukurnya juga bahwa kalau saya berdinas di Wisma Atlet, saya dikarantina tidak kemana-mana. Jadi di satu sisi ada kekhawatiran, tetapi di satu sisi juga ada bersyukur karena saya di Wisma Atlet di karantina dengan berbagai macam berita tentang banyaknya korban dari COVID-19, baik yang tenaga medis maupun pasien, masyarakat pada umumnya. Jadi itu yang dirasakan oleh keluarga. Ketika mengabarkan kondisi Abang di Wisma Atlet, dengan pasien yang positif semua, bagaimana Abang cara mengabarkannya tanpa membuat mereka khawatir? Saya sampaikan kepada keluarga bahwa di Wisma Atlet karena pasien-pasiennya jelas confirm positif, dan memang di Wisma Atlet khusus merawat pasien COVID, jadi lebih jelas zonasinya. Mungkin dibandingkan dengan teman-teman yang di rumah sakit biasa, kan hanya tempat-tempat tertentu yang red zone atau tidak boleh dimasuki oleh tenaga medis yang tidak menggunakan APD. Nah, kalau di Wisma Atlet karena dianggap daerah zona merah, siapapun yang masuk ke dalam gedung atau tower dengan perawatan pasien harus menggunakan APD level tertinggi, APD level 3. Jadi saya sampaikan bahwa saya kalau memasuki atau tenaga medis yang lain memasuki red zone menggunakan APD level 3. Jadi relatif aman dibandingkan dengan mungkin kalau bekerja di rumah sakit biasa, kan tidak semua rumah sakit memiliki zona merah, karena ada zona merah, ada kuning, ada hijau. Kalau di sana jelas semua pasien pasti ada di zona merah. Saya sampaikan, jadi paling tidak mereka tenang. Di Wisma Atlet itu meskipun musuhnya tidak kelihatan, tetapi Pengamanannya dan ketat. zonasinya lebih jelas. Kemudian selama di Wisma Atlet untuk interaksi dengan keluarga bagaimana? Interaksi dengan keluarga tidak terlalu bermasalah karena bisa menggunakan WA, kemudian video call, dan ya telepon dan lain-lain bisa relatif tidak ada masalah. Tugas Abang sebagai dokter TNI di Wisma Atlet itu apa aja ya Bang? Karena kan banyak yang belum mengetahui ini. Jadi Wisma Atlet ini adalah rumah sakit darurat yang diawaki oleh militer dan sipil. Jadi di sana ada tenaga medis mulai dari dokter, perawat, kemudian dokter-dokter baik dokter umum maupun dokter spesialis, kemudian
tenaga kesehatan yang lain, psikologi, kemudian ahli gizi, kemudian radiografer atau yang untuk ronsen itu, kemudian ada laboratorium, kemudian ada tim Nubika. Tim Nubika itu dekon dari Trimatra, sebenarnya bukan tenaga medis tapi kita Yonkes Trimatra mempunyai kemampuan untuk dekon. Itu salah satu yang membedakan Wisma Atlet dengan rumah sakit lain. Kemudian tenaga-tenaga kesehatan dan non kesehatan baik dari militer maupun sipil. Nah, memang rumah sakit Wisma Atlet dipimpin oleh Kapuskes TNI, tetapi untuk keseharian ada tim dari Kemkes yang ikut terlibat secara intens dalam operasional di Wisma Atlet. Nah, dokternya memang yang dominan dalam hal ini sesuai dengan penyakitnya itu dokter spesialis paru. Nah, kebutuhan dokter spesialis paru dipenuhi baik sipil tapi terutama sipil dan militer, tapi terutama dari sipil yaitu Persatuan Dokter Paru Indonesia, kemudian dokter-dokter yang lain, spesialis penyakit dalam, spesialis jantung, spesialis anestesi, spesialis patologi klinik, radiologi, dan lain-lain, itu dari militer. Kemudian tenaga kesehatan lain seperti perawat, banyak relawan-relawan yang direkrut oleh Kemkes. Nah, keterlibatannya kita berkolaborasi antara dokter militer dan dokter sipil untuk menangani pasien baik dari mulai masuk sampai nanti mereka dinyatakan sembuh atau boleh kembali. Dalam menangani pasien, apa sih kendala yang paling sulit? Kendala yang paling sulit yang saya rasakan bahwa Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet menangani ribuan pasien dengan dinamika COVID-19 yang sangat tinggi. Seperti kita ketahui bersama, revisi-revisi tentang protokol kesehatan, tentang cara penanganan COVID itu sampai sekarang terus berkembang. Terakhir sudah revisi yang kelima. Mungkin setelah revisi yang kelima akan ada revisi ke-6, ke-7 dan seterusnya. Jadi itu kita harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan terakhir, dihubungkan dengan kondisi pasien yang relatif tetap banyak dan mengelola pasien dari berbagai macam latar belakang dan kekhawatiran yang sampai ribuan itu sangat menantang dan membutuhkan kesabaran. Kan ada pasien tuh yang isolasi pengobatan selama 14 hari. Ada pasien yang bosan, ada pasien yang keinginannya macam-macam. Nah, menangani pasien-pasien yang ibaratnya menangani pasien-pasien yang banyak maunya ini bagaimana, Dok? Dalam penanganan pasien kita melibatkan banyak profesi, baik dari dokter, perawat, ada juga dari psikologi yang secara rutin memberikan treatment untuk mengelola kekhawatiran dari pasien. Tadi disampaikan 14 hari, ternyata di sana itu ada sampai 60 hari lebih. Oh iya, Dok. Bayangkan setelah positif COVID, swab positif, yang dipikirkan para pasien adalah kapan saya negatif.
Jadi menunggu di terapi, kemudian di swab. Swabnya ternyata masih positif. Berarti nunggu lagi sampai jadwal berikutnya untuk di swab. Nah, itu pasti mereka merasakan tertekan. Makanya ada beberapa pasien yang sampai ada tentamin suicide atau percobaan bunuh diri karena mungkin memikirkan COVID yang dari sisi negatifnya. Sampai bunuh diri. Percobaan. Oh, percobaan ya, maksudnya sampai percobaan Ada bunuh percobaan, diri. jadi waktu itu sampai ada yang sudah keluar jendela. Kita ketahui bahwa Wisma Atlet itu towernya 32 lantainya. Jadi bayangkan kalau ada orang-orang yang sudah putus asa untuk tentunya sangat berbahaya. Tapi itu tetap kita jadi pengalaman buat kami. Nah, setiap hari pasti dicek masalah perkembangan pasien tersebut, karena setiap lantai ada dokternya, ada perawatnya, dan profesi-profesi lain ikut terlibat sesuai dengan program dari mereka. Nah, kemudian yang menarik, kita setiap pagi bahkan hari libur Sabtu Minggu selalu mengadakan morning meeting atau morning report untuk membahas setiap permasalahan-permasalahan yang menonjol. Seperti kita ketahui bersama, karena COVID sangat dinamis, kemudian tenaga kesehatan yang terlibat di sana dari berbagai macam latar belakang dan asal usul. Jadi salah satu untuk mengatasi hambatan itu adalah dengan komunikasi sebaik-baiknya. Jadi dijelaskan secara perlahan-perlahan dan kontinu kepada pasien nih. Nah, itu setiap ada permasalahan pasti kita akan dalami, akan kita fokus. Misalnya ada permasalahan atau kendala tertentu baik di pasien atau teknis yang lain, itu kita selalu kita selesaikan, kita bicarakan secepatnya agar bisa selesai dan tidak menjadi hambatan buat kedepannya. Siap. Selesai menangani pasien di Wisma Atlet, selesai penugasan, kembali ke rumah. Keluarga ini bagaimana, Bang? Keluarga menerima kembali Abang di rumah ini bagaimana? Ya, alhamdulillah, waktu di awal-awal kita ketahui bersama bahwa pemeriksaan untuk COVID itu susah. Bagaimana awal rapid, kemudian dengan swab PCR. Nah, waktu awal-awal bagaimana kita menunggu hasil swab itu cukup lama. Tapi dengan ketersediaan di Wisma Atlet maupun di seluruh Indonesia cukup merata, jadi saya berkesempatan ketika mengakhiri 3 bulan saya di sana, semua nakes yang masuk ke dalam red zone itu di swab. Jadi kita lebih tenang keluar dari Wisma Atlet, dan tempat kerja kita atau keluarga kita bisa lebih aman karena kita sudah dinyatakan negatif swab. Jadi itu sebagai modal bahwa saya bisa kembali ke keluarga maupun ke kesatuan dengan saya tenang dan yang lain juga tenang. Jadi mungkin waktu di awal-awal itu selesai penugasan hanya menggunakan rapid. Kita ketahui bersama bahwa rapid itu kan
tingkat keakuratannya sangat rendah. Jadi ketika kita bisa di swab itu membuat saya dan keluarga tentunya tenang. Ya, saya pernah mengalami bagaimana ketika waktu itu swab belum semudah sekarang, pulang ke rumah dijauhi oleh keluarga. Dijauhi. Begitulah, Mbak. Istri dan anak, Bang. Benar-benar dijauhi. Dijauhi. Jadi ketika bangun tidur subuh, mereka sudah tidak ada di kamar. Katanya ayah batuk tadi malam. Jadi saya merasakan, waduh, inilah salah satu dukanya bahwa berdinas atau terlibat di penanganan COVID itu dijauhi oleh orang lain atau orang terdekat dari kita. Jadi sampai mereka pindah tidur karena takut saya dianggap sakit gitu. Perasaan Abang dijauhin anak, jauhin istri, bagaimana, Bang? Ya tentunya sedih. Dengan waktu yang terbatas berkumpul dengan keluarga, tapi ketika kita bertemu mereka mengambil jarak itu tentunya ya inilah risiko. Saya cuma berpikir, oke lah, mungkin demi keamanan saya atau keluarga saya memang harus mengambil jarak. Karena wajarlah bagaimana kekhawatiran tentang berita-berita COVID sangat menonjol. Pengalaman yang paling berkesan menangani pasien di Wisma Atlet apa, Bang? Pengalaman berkesan di Wisma Atlet, kalau yang saya rasakan bahwa saya masuk ke dalam pusatnya pasien-pasien confirm positif dengan jumlah ribuan dan kita juga ribuan juga petugasnya dari berbagai asal atau dari berbagai instansi. Jadi saya merasakan ya bagaimana kita mengenal, bekerja sama sebagai tim dengan sangat banyak instansi baik militer maupun sipil, kemudian menangani pasien yang sangat banyak. Itu pengalaman yang buat saya sangat berharga. Kemudian ada kegembiraan ketika secara rutin setiap hari kita ada jadwal memulangkan pasien. Itu bahkan seperti diacarakan gitu loh. Jadi melihat wajah-wajah ceria, gembira mereka keluar dari Wisma Atlet dinyatakan sembuh, itu seperti menghilangkan rasa capek kita yang sudah bekerja siang malam merawat mereka. Kemudian saat ini kan new normal sudah diberlakukan oleh pemerintah. Apa himbauan Abang sebagai dokter kepada masyarakat agar terhindar dari COVID-19 ini? Pada kesempatan ini saya mengingatkan kepada semuanya, jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah karena kita tidak tahu sampai kapan
wabah ini, pandemi ini akan berakhir. Berbagai macam kajian dari berbagai ahli, tetapi tetap tidak bisa kita pastikan kapan ini akan berakhir. Jadi jangan pernah lelah untuk melaksanakan protokol kesehatan, menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan menjaga stamina agar tetap imun kita tetap terjaga. Bang, untuk tenaga kesehatan TNI yang saat ini masih berdinas di Wisma Atlet, apa sih pesan yang ingin Abang sampaikan kepada para prajurit yang masih gigih melawan COVID-19 ini? Kepada rekan-rekan prajurit di Wisma Atlet, tetap semangat, jangan pernah merasa lelah, jaga kondisi dan kesehatan, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita semua bisa menghadapi masa-masa sulit ini. Terima kasih Bang atas kehadirannya di podcast Puspen TNI ini. Sama-sama Mbak. Semoga perbincangan hangat ini dapat menginspirasi masyarakat dan para prajurit untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini Bang. Amin. Sekian dari kami, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan subscribe yang ada di bawah ini untuk mendukung channel kami. Salam Merah Putih.